tanda tanya besar sepertinya masih menggantung di tim Factory Ducati. Selain tanda tanya yang disebabkan oleh performa motor Ducati GP22 Hybrid yang belum juga maksimal, seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya, tapi juga tanda tanya soal rider yang nantinya akan menemani Pecco Bagnaia di tahun 2023 mendatang. Seperti diketahui, untuk tahun depan, baru Pecco yang dipastikan akan tetap mengisi kursi tim pabrikan Ducati, setelah mengantongi perpanjangan kontrak selama 2 tahun sampai tahun 2024. Sementara satu kursi lainnya masih kosong, karena Jack Miller sampai sekarang belum juga mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak. Hal inilah yang mendasari perbincangan di pedok yang kian lama terdengar semakin keras, tentang masa depan Miller dan juga siapa rider yang akan mewarisi kursinya di tahun depan. Tentu saja saat ini Ducati tidak sedang kekurangan pasokan rider muda dengan potensi luar biasa, sehingga harus susah payah untuk mencari pendamping Pecco di luar sana. Sebut saja 2 nama yang sudah mencomot perhatian pecinta MotoGP sejak tahun lalu, Enea Bastianini dan Jorge Martin. 2 rider yang dalam 4 balapan pertama di tahun ini juga telah menghadirkan sensasi yang luar biasa, bahkan mampu menenggelamkan fenomena seorang Pecco Bagnaia yang di awal tahun ini malah performanya terlihat begitu merosot. Jorge Martin telah menghadirkan kehebohan di pedok MotoGP sebagai seorang rookie tahun lalu. Hanya di balapan keduanya sebagai seorang rider MotoGP, Martin telah sukses mendapatkan pole position pertamanya, sekaligus juga berhasil finish di podium setelah memimpin jalannya balapan selama 18 lap di sirkuit Lusail Qatar. Pencapaian yang terbilang sangat luar biasa untuk seorang rookie. Dan tidak hanya sampai di situ saja, di balapan ke-6 tahun itu di GP Styria, Martin mampu mengasapi semua rider lainnya tidak hanya saat kualifikasi dengan pole position yang kembali diraihnya, tapi juga saat race dengan mencetak kemenangan pertamanya. Sementara Enea Bastianini, yang saat ini memuncaki klasemen, mampu memperoleh 2 kali podium di tahun lalu sebagai seorang rookie. Mungkin bila dibandingkan dengan apa yang dicapai Martin, ini tidak terlihat terlalu istimewa. Tapi yang mengagumkan adalah, Enea melakukannya dengan menggunakan motor yang terbilang sangat jadul, yaitu Desmos Cedici GP19, motor Ducati 2 tahun sebelumnya. Sementara, tahun lalu Martin telah menunggangi GP21, motor yang sama yang berhasil membawa Enea meraih 2 kali kemenangan di awal musim ini. Di tahun ini, Enea dan Martin kembali menunjukkan performa yang apik di 4 balapan yang telah digelar, di mana Martinetter selalu berhasil mendapatkan start dari front row dan telah mengantongi 2 kali pole position. Dia menjadi satu-satunya rider Ducati yang sejauh ini bisa konsisten melakukannya di berbagai sirkuit. Hal ini membuktikannya sebagai seorang master dalam melakukan flying lap, bahkan mengalahkan Pecco yang di akhir tahun lalu juga bisa melakukan hal ini dengan sama baiknya. Sayangnya, meskipun Martin selalu mendapatkan posisi start yang baik, ia belum bisa memanfaatkannya untuk melahirkan sebuah kemenangan di tahun ini. Dengan capaian tertingginya dalam 4 balapan kemarin, hanyalah podium 2 di GP Argentina. Sementara itu, Enea mungkin tidaklah seahli Martin dalam urusan flying lap. Terbukti dia hanya pernah mendapatkan 1 kali front row dalam 4 balapan kemarin. Tapi kalau bicara soal race, Bestia terbukti lebih konsisten, terutama dalam urusan menjaga tingkat keausan ban. Hal yang terbukti sangat krusial di era MotoGP modern saat ini, di mana kita sering sekali melihat rider yang tadinya mampu tampil sangat cepat di awal balapan, akhirnya terlihat kedodoran di paruh akhir menjelang finish, sehingga dapat dilewati dengan begitu mudahnya oleh rider lain yang lebih bisa mempertahankan ban mereka. Keduanya punya kualitas sebagai seorang juara, dan dua-duanya juga punya ambisi yang sama untuk berada di tim pabrikan Ducati. Siapapun yang dipilih Ducati di antara keduanya, kita tetap akan bisa mengatakan bahwa Ducati tidak salah pilih orang. Tapi lantas bagaimana dengan nasib Miller di tahun depan? Performa Miller memang selama ini selalu terlihat terbayang-bayangi oleh rider lainnya di Ducati. Tahun lalu, performanya tertutup oleh Pecco yang tampil sangat impresif, sementara di tahun ini, Miller dibayang-bayangi oleh kecemerlangan Enea sejauh ini. Miller mungkin belum punya kualitas sebagai juara dunia, tapi mengatakan bahwa Miller punya performa yang buruk tentu adalah salah besar. Tahun lalu, Miller mampu menyelesaikan musim di urutan keempat di belakang Joan Mir, dan di klasemen sementara tahun ini, Miller masih duduk di posisi 7, jauh di depan Martin dan Pecco. Miller yang juga seperti yang sudah tahu bahwa dirinya tidak akan bisa mempertahankan posisinya di tim pabrikan Ducati, mengatakan bahwa ia tidak peduli bila memang dia harus pindah kembali ke tim Pramac, asalkan dia masih tetap bisa membalap di MotoGP. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah, tim Pramac sebagai tim satelit utama Ducati juga hanya memiliki 2 slot. Sementara, siapapun di antara Enea atau Martin yang nggak dipilih oleh Ducati untuk masuk ke tim pabrikan, sudah hampir dipastikan akan menempati 1 slot di tim Pramac, sehingga tinggal menyisakan 1 slot lagi untuk Zarco atau Miller. Jadi, siapakah yang akan bertahan di sana? Bila ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait hal ini, adalah peran Miller saat dulu masih berada di Pramac. Miller berperan layaknya test rider kedua saat itu, di mana hampir semua part dan komponen baru Ducati selalu dicoba terlebih dulu di motornya sebelum akhirnya dipasang ke motor tim pabrikan. Peran yang entah kenapa tidak terlalu dibebankan ke Zarco saat ini. Padahal kalau melihat komen Pecco di GP Qatar kemarin, yang mengatakan bahwa dia kewalahan dengan begitu banyaknya part yang harus dicoba, sehingga membuatnya tidak bisa fokus ke balapan, semakin menggarisbawahi pentingnya peran Miller dulu untuk pengembangan motor Ducati. Apakah ini nantinya akan bisa memberikan pertimbangan lebih untuk Miller agar bisa mendapatkan kursi terakhir di tim Pramac? Kita lihat saja nanti. Terlepas dari itu, tim Ducati sepertinya sudah terlihat cukup solid, sehingga belum membutuhkan pasokan rider baru, setidaknya untuk mengisi tim pabrikan dan tim satelit utama mereka. Walaupun di tengah kencangnya kabar bahwa Fabio Quartararo sedang mencari tim baru untuk membantunya bersaing di tahun depan. Tapi hal itu tidak akan kita bahas sekarang. Bagaimana menurutmu?
Siapakah yang akan menemani Peko di tahun depan? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan info MotoGP lainnya. Like videonya kalau kamu suka dengan pembahasan ini. Terima kasih.